Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Ada yang orang Aceh di sini, khususnya Chinese Aceh mungkin ya. Kalau ada, salam kenal dari saya. Hari ini saya memang mau cerita tentang sejarah singkat etnis Tionghoa yang ada di Aceh. Menurut berbagai sumber yang saya baca, hubungan diplomatik antara Aceh dengan Tiongkok sudah dimulai sejak abad ke-13. Jadi abad ke-13 itu dimulai pada tahun 1201 sampai 1300. Berarti itu sudah dimulai sejak masa dinasti Yuan kalau di Tiongkoknya, karena dinasti Yuan itu berkuasa kurang lebih sekitar 1279 sampai 1368. Lalu pada masa dinasti Ming, tepatnya pada tahun 1409 Masehi, seorang utusan diplomatik dari Kekaisaran Ming datang ke Aceh dan memberikan sebuah lonceng yang ada di background video saya ini adalah lonceng Cakradonya. Ini sebagai lambang persahabatan dari Kekaisaran Ming terhadap Aceh, Raja Aceh. Lalu kerajaan Aceh mengadakan kunjungan balasan dengan mengirim seorang utusan bernama Zainal Abidin. Selain hubungan diplomatik, ada juga para perantau yang memang datang dari Tiongkok ke Aceh untuk berdagang. Di Aceh, mereka biasanya tinggal di sekitar pelabuhan, di sekitar wilayah Penayong, salah satu pusat perdagangan di Banda Aceh pada masa itu. Penayong merupakan wilayah kota tertua di Banda Aceh. Menurut catatan sejarah, Penayong berasal dari bahasa Aceh yang artinya memayungi. Jadi wilayah ini sudah didesain sejak zaman Belanda sebagai Chinesen Camp atau pecinan, Chinatown, dan dihuni selain oleh warga etnis Tionghoa sebagai mayoritas, juga ada orang-orang asing lainnya seperti Persia dan India. Karena sejak semula mata pencaharian utama warga etnis Tionghoa yang berada di Nusantara adalah berdagang, maka kegiatan utama yang ada di wilayah Penayong itu juga adalah perdagangan. Sampai hari ini Penayong dikenal sebagai Chinatown-nya Aceh. Menurut sumber, mayoritas etnis Tionghoa yang berada di Aceh berasal dari suku Hakka dan mereka menggunakan bahasa Hakka sebagai bahasa sehari-hari di antara sesama orang-orang Tionghoa dari suku yang sama. Sedangkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kedua. Tua di Aceh adalah Wihara Dharma Bakti yang sudah ada sejak tahun 1878 sebagai saksi keberadaan etnis Tionghoa di Aceh. Mulanya wihara ini terletak di tepi pantai Cermin, namun akibat erosi dan sempat dibom juga oleh sekutu pada saat Perang Dunia pada zaman dulu, maka pada tahun 1936 wihara ini kemudian dipindahkan lokasinya bersamaan juga dengan dipindahkannya lokasi Banda Aceh ke tempatnya yang sekarang. Jadi wihara ini sekarang terletak di Jalan Panglima Polim. Selain wihara Dharma Bakti, di tempat tersebut, di wilayah tersebut juga terdapat 3 wihara lainnya. Di Aceh terdapat juga beberapa tokoh Tionghoa yang terkenal pada zaman dahulu. Misalnya Yap Tiam Hin, seorang pengacara Tionghoa Indonesia keturunan Aceh. Tokoh lainnya ada Vivi Yong, seorang artis Indonesia 3 zaman yang lahir pada tahun 1915 dengan nama Tionghoa Tan Kim Nio. Dengan sejarah keberadaannya yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, orang-orang Tionghoa yang berada di Aceh dapat hidup berdampingan dengan baik dengan masyarakat setempat. Mau tinggal dimanapun, sebenarnya kunci yang utama adalah toleransi satu dengan yang lain, karena hanya dengan demikian dapat tercipta perdamaian, keamanan, dan harmonisasi. Nah, selesai deh ceritanya. Singkat kan? Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan yang selalu mendukung channel ini. Semoga feedbacknya, kolom komentarnya diisi oleh komentar-komentar yang positif, karena di channel ini saya ceritanya juga tentang sesuatu
yang sifatnya berbagi pengetahuan, bukan sesuatu yang bersifat memprovokasi. Kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Semoga senang, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.